Ya, ya, assalamualaikum Capricorn. Apa kabar kalian di sana? Semoga baik sehat semuanya. Amin ya. Di sini akan saya readingkan untuk kalian Capricorn. Ini tentang temanya tentang 17 fakta menarik yang ada di Capricorn gitu ya. Itu nanti akan saya readingkan tentang hal itu gitu, dan ini cenderungnya ke karakter ya, ke karakter zodiak Capricorn gitu. Itu sih, dan di sini kenapa saya ambil 17 fakta menarik, karena saya nebarnya dengan 17 kartu. Jadi sesuai dengan kartu yang keluar di sini nanti akan saya readingkan di situ. Barangkali nanti tentang karakter di sini mungkin di antara kalian belum masuk di sini, otomatis ini hanya sebagian fakta menarik yang ada di zodiak Capricorn gitu kan ya. Seperti itu. Kalau memang di sini untuk karakternya itu nggak ada di energi di kalian, otomatis ini tentang fakta menarik ini atau karakter di zodiak Capricorn ini bukan untuk kalian, otomatis untuk Capricorn yang lainnya kan, seperti itu gitu ya. Itu, dan ini general reading untuk umum dan kolektif. Kalau kalian ingin personal reading, hubungi WA yang ada di description di bawah video ini. Kalian bisa personal reading tentang permasalahan kalian sendiri secara detail pastinya. Kalau di sini kan secara general ya, jadi ada yang resonate dan ada yang enggak kan gitu ya. Itu. Oke, langsung kita readingkan aja di sini 17 fakta menarik zodiak Capricorn. Kartu muncul pertama di sini ada King of Swords ya. Untuk Capricorn di sini seseorang yang mempunyai karakter yang pinter gitu ya. Pinter, dan di sini lebih ke dalam berkomunikasi ini benar-benar lebih ke memberikan energi pinter dalam berkomunikasi gitu ya. Pinter di segi formalitas dan di segi komunikasi gitu, seperti itu ya. Dan di sini ada the sun. Untuk si Capricorn ini seseorang yang pekerja keras gitu ya. Apapun dijalani gitu, apapun dilakukan gitu ya. Itu, dan di sini ada the hermit. Untuk menyelesaikan suatu permasalahan ini lebih ke memberikan energi ke detail gitu ya. Itu, jadi dalam mengambil suatu kesimpulan atau dalam memecahkan suatu masalah ini lebih ke energi detail gitu. Dan di sini lebih ke untuk si Capricorn ini lebih ke gimana caranya untuk mencari hal-hal yang detail tersebut gitu ya, seperti itu. Dan di sini ada nine of cup. Untuk Capricorn ini seseorang yang pendiam gitu ya, nggak banyak bicara sebenarnya gitu, tetapi kalau sudah bicara ini di komunikasi itu pinter gitu ya. Kayak bisa menyesuaikan diri lah ya, seperti itu gitu. Yang pada dasarnya nggak suka atau nggak banyak bicara, atau lebih sukanya ke diem gitu ya. Itu, tetapi kalau misalkan saatnya untuk memberikan komunikasi yang komunikasi yang memang dibutuhkan untuk Capricorn ya, komunikasi bisa Capricorn bisa berkomunikasi lebih baik gitu ya, seperti itu. Dan di sini ada Ten of Pentacle. Untuk si Capricorn di sini dengan keluarga besar ini benar-benar sayang ya, loyal dan royal untuk keluarga besarnya gitu, dan benar-benar komitmen untuk bersama dengan keluarga besar gitu ya, setia dengan keluarga besar, otomatis kan loyal dan royal di situ juga gitu. Dan mungkin untuk segi pendapatan itu ya, yang penting untuk keluarga besar bisa membantu keluarga besar gitulah ya, seperti itu. Dan di sini lebih ke loyal sih ya, lebih ke loyal. Jadi misalkan keluarga besar ada permasalahan atau apapun itu, untuk si Capricorn lebih ke
memberikan bantuan di situ gitu ya. Itu, dan di sini ada Nine of Pentacle untuk di segi materi kali ya, segi materi ini kalau misalkan di Capricorn ini istilahnya nggak kekurangan amat gitu ya, nggak kekurangan amat karena di sini Nine ya, Nine ini sekitar 90% itu selalu ada di Capricorn gitu, karena orangnya pekerja keras juga kan ya, dan pintar berkomunikasi. Jadi kalau misalkan ada masalah-masalah yang mungkin berhubungan dengan keuangan ya, Capricorn lebih memilih untuk mencari jalan keluarnya seperti apa untuk pemasukannya gitu. Jadi untuk keuangan di Capricorn lebih ke selalu punya gitu ya, selalu punya. 90% itu istilahnya bagus untuk Capricorn gitu ya, karena kayak mempunyai materi yang 90% otomatis itu akan memberikan kenyamanan untuk diri sendiri dan kebahagiaan untuk diri sendiri gitu ya, dengan Nine of Pentacle ini gitu. Dan kemudian di sini ada Seven of Wands untuk Capricorn. Misalkan mau melakukan apapun gitu ya, itu planning, strategi atau rencana itu sudah tersusun rapi gitu ya, di belakang itu sudah banyak sekali rencana, planning, strategi gitu. Akan tetapi untuk merealisasikan itu satu persatu gitu ya, nggak bisa secara bersamaan, tetapi satu persatu lebih detail, dan itu memang strategi untuk si Capricorn untuk mendapatkan hasil kan gitu ya, seperti itu. Dan kemudian di sini ada Seven of Pentacle untuk Capricorn ini lebih ke menunggu dengan sabar ya. Kalau misalkan misalkan untuk ada penyelesaian permasalahan itu harus benar-benar lebih baik menunggu dengan hasil yang detail, dengan sesuai apa yang diinginkan, daripada tergesa-gesa yang membuat energi planning tidak terwujud dengan sempurna gitu ya, seperti itu. Dan kemudian di sini ada Queen of Cup yang dituju di Capricorn. Di sini lebih ke kebahagiaan untuk diri sendiri dulu gitu ya. Itu jadi ya maaf sebelumnya ya, di tetangga saya ada yang lagi ngapain itu nggak tahu ya, tapi barangkali suaranya masuk ke sini gitu ya. Itu mungkin renovasi apa gitu ya, atau memperbaiki apa gitu di rumahnya gitu. Jadi barangkali masuk ke video ini, saya minta maaf gitu, karena saya bisa readingnya saat ini gitu kan ya gitu. Oke, langsung kita lanjutkan aja. Ini tadi nyampe ke Queen of Cup ya. Di sini ya, Capricorn lebih ke fokus untuk kebahagiaan diri dulu gitu. Kalau diri sendiri sudah bahagia, dari segi materi mungkin sudah terpenuhi, dari segi perasaan juga sudah memberikan energi kebahagiaan, otomatis akan memberikan kebahagiaan untuk orang lain juga gitu. Seperti itu sih. Dan di sini ada Six of Pentacle. Kalau si Capricorn ini suka membantu orang lain gitu ya, karakternya seperti itu, suka membantu atau menolong orang lain, atau mungkin orang yang membutuhkan gitu ya, istilahnya mungkin suka berbagi atau suka bersedekah gitu, seperti itu. Dan pada akhirnya dengan memberikan berbagi apapun itu ya, entah dari materi atau dari kebaikan, dari skill, atau dari apapun itu, yang pasti untuk Capricorn ini lebih suka untuk berbagi gitu ya, seperti itu. Dan di sini dengan energi yang diberikan ke orang lain, Capricorn berprinsip bahwa nanti akan kembali ke diri sendiri lebih baik, lebih banyak ya, lebih daripada yang diberikan gitulah ya, seperti itu. Karena di sini ada Queen of Pentacle ya, itu untuk si Capricorn ini menginginkan untuk kayak apa ya, mempunyai ekspektasi tinggi gitu ya, karakternya seperti itu ya, mempunyai ekspektasi tinggi dengan kerja kerasnya gitu ya, seperti itu. Dan pada akhirnya dengan proses yang mempunyai karakter yang seperti itu,
apapun yang diinginkan si Capricorn ya tercapai ya, terutama untuk menjadi, mungkin ada di antara kalian yang ingin menjadi bos gitu ya, ingin menjadi pemimpin gitu, atau ingin mempunyai usaha sendiri, bisnis sendiri gitu ya, atau karir keuangan itu mapan gitu ya. Itu yang ekspektasi untuk karir keuangan bisnis usaha di Capricorn ini seringkali terwujud gitu ya, seperti itu, karena dengan energi yang seperti tadi gitu kan. Itu dan di sini kalau istilahnya, kalau misalkan kalian di hubungan asmara ya, ini kalian mempunyai karakter setia di sini ya, dan nggak romantis gitu ya, tetapi memberikan suatu tindakan dalam hubungan asmara untuk menunjukkan keromantisan itu, memberikan kejutan, hadiah atau kado tersendiri gitu ya, memberikan tindakan-tindakan tersebut untuk membuktikan bahwa itu bukti bahwa Capricorn cinta sama seseorang. Nah, seperti itu gitu ya. Karakternya seperti itu sih. Jadi lebih ke mau bekerja keras, mau melakukan apapun karena mempunyai ekspektasi tinggi gitu. Dan pada akhirnya dengan energi suka menolong ke banyak orang, suka memberi bantuan atau bersedekah atau apapun itu yang dikeluarkan dulu gitu ya. Itu pada akhirnya dengan energi kebaikan si Capricorn bisa mendapatkan sesuai yang diinginkan, sesuai ekspektasi si Capricorn gitu ya. Dan kalau saya lihatnya Capricorn ini adalah seseorang yang hampir sama dengan Taurus ya, mempunyai niat yang benar-benar bulat untuk mencapai suatu hal gitu ya, terutama di karir keuangan bisnis usaha. Dengan kerja kerasnya maka bisa mencapai itu gitu ya, seperti itu. Dan sebagian besar biasanya kalau mau mempunyai usaha atau bisnis sendiri, karir yang mapan itu bisa tercapai untuk Capricorn gitu, dengan energi yang seperti itu gitu ya. Itu. Dan kemudian di sini ada cloud. Cloud ini ada mendung, sebelahnya ada matahari. Jadi kalau misalkan ada permasalahan-permasalahan tersendiri di Capricorn, di sini lebih ke mencari solusi untuk Capricorn ya, lebih mencari solusi, mencari penerangnya, mencari jalan keluarnya gitu. Nggak fokus ke permasalahannya gitu ya. Itu. Jadi permasalahannya gimana itu hanya sebagai pertimbangan aja, tapi yang difokuskan untuk Capricorn lebih memilih untuk jalan keluarnya seperti apa nih kalau ada masalah seperti ini gitu ya. Itu. Dan di sini ada mirror ya, lebih ke kalau misalkan mau mengatakan sesuatu ke orang lain, itu si Capricorn lebih memilih introspeksi diri dulu gitu. Apakah orang lain ini akan menerima atau enggak untuk tindakan yang diberikan Capricorn gitu ya, seperti itu. Jadi lebih ke menelaah untuk diri sendiri, introspeksi diri sendiri dulu, baru bertindak untuk orang lain. Nah, seperti itu. Kalau memang untuk diri sendiri ini strateginya bagus, baik ke depannya, hasilnya baik, itu akan dilakukan untuk Capricorn ke orang lain gitu ya. Tapi kalau misalkan enggak ya, otomatis di sini Capricorn lebih ke menahan diri gitu ya. Itu. Dan di sini ada letter untuk kalau misalkan ada informasi atau kabar atau berita atau surat atau apapun itu, kalau belum benar-benar realita, belum benar-benar real gitu ya. Ini kan hitam di atas putih ya, belum ada persetujuan, belum real, belum nyata. Ini si Capricorn lebih ke nggak terlalu mempercayai gitu ya, malah mungkin justru nggak percaya sama sekali gitu, kecuali kalau memang sudah ada bukti, sudah ada hitam di atas putih ya, informasinya gitu. Itu baru sih Capricorn lebih mempercayai itu gitu. Dan kemudian di sini ada feminin.
Si Capricorn ini seseorang yang mandiri, yang confident, yang independen gitu ya, itu. Jadi, seseorang yang mandiri, yang percaya diri gitu ya, dengan yang dimiliki, dengan fisiknya mungkin, dengan, kemampuannya gitu ya. Itu, benar-benar seseorang yang mandiri, seperti itu ya. Itu kalau, Capricorn ini sebagian besar ini seseorang yang mempunyai jiwa yang dewasa, jiwa yang matang gitu ya, seperti itu, dengan kemandiriannya tersebut. Karena kalau seseorang yang mandiri itu, sebelum mandiri dia pasti ditempa dengan, macam-macam masalah tetapi bisa menyelesaikannya gitu ya, dan pada akhirnya bisa membentuk, karakter mandiri tersebut gitu ya, seperti itu. Dan di sini ada the fish. Ini keberlimpahan, kemakmuran gitu ya, itu kesejahteraan. Dan ini dengan kemandiriannya, dengan, kerja kerasnya, dengan suka berbagi ke orang lain, membantu orang lain, ini justru keberlimpahan didapat di Capricorn gitu ya. Itu jadi, kayak misalkan keuangan ini nggak bisa surut nyampe benar-benar habis, itu nggak bisa gitu ya, tetapi pasti selalu ada, entah itu berapa persennya gitu. Seperti itu sih untuk si energi di Capricorn ya. Dan, lebih-lebih mungkin, di antara Capricorn ini banyak sekali yang di pribadi masing-masing ini banyak sekali keberlimpahan, kemakmuran, kesejahteraan gitu ya, seperti itu. Karena mempunyai karakter yang seperti apa yang saya reading-kan tadi dari pertama, dari awal gitu ya. Seperti itu sih untuk karakternya di sini gitu. Ya, itu untuk karakter Capricorn di sini ya. Dan ini general ya, jadi ada yang resonate dan ada yang enggak gitu. Kalau mungkin istilahnya yang enggak resonate itu biasanya kan, perbedaannya ada di hari kelahiran, tanggal kelahiran, bulan kelahiran, kan berbeda-beda setiap orang gitu kan. Meskipun sama-sama satu zodiak Capricorn, tetapi, satu sama lain itu, akan, selalu ada perbedaan gitu ya. Dan di sini saya untuk, 17 fakta menarik ini saya sesuaikan dengan kartu yang keluar di sini gitu. Jadi ada yang resonate dan ada yang enggak gitu ya. Ada yang masuk dan ada yang enggak tentang fakta di sini gitu kan, untuk masuk ke reading-an ini gitu ya. Itu jadi, istilahnya untuk kalian lebih ke bijak dalam mengambil suatu informasi ya, apalagi informasi tentang zodiak seperti ini gitu kan ya. Itu jadi lebih ke mengambil manfaatnya gitu ya. Itu kalau misalkan kalian belum mempunyai karakter yang seperti ini, kalian mungkin menginginkan untuk karakter yang positif yang saya reading-kan, bisa kalian lewati harus seperti apa di kehidupan kalian kan gitu ya. Ambil manfaatnya aja gitu. Oke, saya rasa cukup, reading-nya untuk Capricorn di sini. Kita ketemu dengan video saya yang lain dan saya akhiri. Assalamualaikum.